Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umri Official Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video-video kami, dan semoga bermanfaat bagi umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita membahas tema yaitu seputar pelaksanaan Idul Fitri. Jamaah sekalian, dari segi bahasa, Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Id dan Fitr. Id artinya kembali. Dari situlah muncul kata adah atau adat, karena perbuatan yang sering diulang-ulangi. Maka adat itu adalah sesuatu yang sering diulang. Nah, kemudian biasanya dalam bahasa Arab, Id itu adalah identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Makanya sering disebutkan dengan Idul Mubarak, karena keberkahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Id biasanya diterjemahkan atau didefinisikan dengan merayakan suatu peringatan yang menyenangkan. Jadi yang biasanya diidentikan dengan Id adalah hal-hal yang menyenangkan. Karena itulah Idul Fitri adalah sesuatu yang menyenangkan. Idul Fitri, Idul Adha adalah hari raya, hari bersenang-senang, hari makan minum. Subhanallah, Masya Allah. Kemudian kata yang kedua adalah Fitr, yaitu kata fitrah. Maka Idul Fitri artinya sederhananya adalah merayakan atau memperingati kembalinya kita kepada fitrah keislaman kita, fitrah ketakwaan kita, fitrah keimanan kita, tauhid kita, fitrah akhlak kita, fitrah keislaman kita, setelah kita digembleng selama 1 bulan yang disimbolkan dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, malam harinya dengan qiyam dan siang harinya dengan syam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pensyariatan salat Idul Fitri ada 3 landasan syar'inya. Yang pertama, Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, surat nomor 108 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Sepakat ulama mengatakan bahwa kata fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, yaitu perintah melaksanakan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, dari As-Sunnah ada 2 riwayat. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya menjadi saksi pernah ikut sholat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, dan semuanya melaksanakan sholat dulu kemudian berkhutbah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, riwayat dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab
mereka semuanya selalu melaksanakan sholat dulu, kemudian berkhutbah. Maka intinya, dalam sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Sedangkan pada sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum sholat Id atau Idul Fitri? Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwa sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain, kewajiban setiap individu umat Islam. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Yang kedua berpendapat bahwa sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sholat Idul Fitri hukumnya adalah fardu kifayah, sama dengan sholat jenazah. Kalau dilaksanakan sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu gugur pada umat Islam yang lainnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, meskipun beliau adalah seorang mujtahid dan secara mazhab, pemikiran mazhab, beliau lebih dekat kepada mazhab Ahmad bin Hanbal, paling tidak menurut murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Tetapi di dalam hukum sholat Idul Fitri, beliau mengatakan bahwa beliau menterjih, memilih pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa Idul Fitri hukumnya adalah fardu ain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari pendapat imam-imam mazhab dan ulama tentang hukum fikih atau hukum syar'i daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang jelas baginda Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat Id, Idul Fitri, sejak diwajibkannya, sejak pertama kali disyariatkan, yaitu pada tahun 2 Hijriah, sampai beliau wafat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, jilid 4 halaman 254. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian terakhir dari tausiah ini ingin mengingatkan beberapa sunnah dan adab Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sebutkan secara singkat beberapa di antaranya. Yang pertama, mandi. Sebelum pergi sholat Id, disunahkan untuk mandi besar. Yang kedua, memakai wangi-wangian, memakai parfum. Yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Yang keempat, makan sebelum berangkat ke tempat Id. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha, makannya setelah kembali dari sholat. Yang kelima, berangkat dengan berjalan kaki. Yang keenam, sholat Id di tanah lapang. Yang ketujuh, bersegera ke tempat Id setelah sholat subuh. Jadi jangan lama-lama. Kemudian yang kedelapan, yaitu berangkat dengan satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain. Kemudian kesembilan, bertakbir dengan bersuara ketika berangkat menuju ke tempat Id. Kemudian ke-10, tidak ada sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah daripada sholat Id. Dan kemudian ke-11, tidak ada azan dan iqamah. Demikianlah jemaah sekalian penjelasan singkat tentang beberapa adab dan beberapa sunnah serta pernak-pernik daripada pelaksanaan Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Silahkan like jika Anda suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru dari channel ini.